Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 30 September 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Secara global, rabies telah menjadi sorotan pada lebih dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia. Di momen peringatan Hari Rabies Sedunia, PDHI melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Sumatera Utara menggelar vaksin massal untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing pada Kamis 28 September 2023. Vaksin massal digelar untuk memperingati atau memeriahkan Hari Rabies. Ketua PDHI Sumatera Utara, Dr. Hewan Khalikul Bahri, mengatakan vaksinasi rabies massal yang gratis digelar di Puskesmas Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara. Selain itu, ada juga vaksinasi rabies massal gratis bersama yang dilakukan serentak oleh seluruh praktisi dokter hewan, baik di klinik hewan atau pemerintah se-Sumatera Utara yang dimulai pada tanggal 29 September hingga tanggal 7 Oktober 2023 di seluruh Sumatera Utara. Diketahui rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis Lissa virus yang dapat menyerang mamalia dan beberapa hewan lainnya. Secara global, rabies telah menjadi sorotan pada lebih 150 negara di dunia termasuk Indonesia, di mana banyak ditemukan kematian manusia akibat dari infeksi virus rabies yang disebarkan melalui gigitan anjing atau hewan lain yang terinfeksi rabies. Hingga saat ini telah dilaporkan lebih dari 59.000 kematian manusia setiap tahunnya di seluruh dunia dan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat yang juga komunitas lokal. Upaya pengendalian dan pencegahan rabies telah dilakukan melalui kegiatan vaksinasi massal pada hewan peliharaan, anjing, kucing, dan juga monyet. Vaksinasi dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah penyebaran rabies pada hewan maupun manusia. Namun vaksinasi bukan menjadi satu hal yang hanya bisa dilakukan untuk pengendalian kasus rabies. Mengatasi kemacetan di Kota Medan, Pemko Medan akan segera membangun underpass di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Timur. Diperkirakan pembangunan ini akan berjalan selama 15 bulan. Dalam mengatasi kemacetan di Kota Medan, pemerintah Kota Medan akan segera membangun underpass di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Timur. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution pada Kamis 28 September 2023. Bobi menyebutkan bahwa pengerjaan underpass ini ditargetkan selesai 15 bulan ke depan. Bobi menyadari selama pengerjaan berlangsung pasti akan menimbulkan kemacetan baru di lokasi tersebut, sehingga ia meminta agar masyarakat bersabar. Bobi mengucapkan terima kasih kepada stakeholder terkait yang terus mendukung pengerjaan yang dilakukan pemerintah Kota Medan saat ini. Dijelaskan Bobi, dengan adanya underpass nantinya akan sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas termasuk waktu tempuh saat bekerja. Saat ini setiap hari ada 4,7 juta lebih perjalanan internal sehingga perlu penataan lalu lintas. Konflik tanah antar masyarakat di Kelurahan Gurila, Kota Pematang Siantar dengan PT PN2 Unit Kebun Bangun masih menyisakan persoalan. Memperingati Hari Tani Nasional, sekelompok massa masih menuntut Wali Kota Pematang Siantar untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Massa yang tergabung dari beberapa organisasi antara lain Forum Tani Sejahtera Indonesia, GMKI, Gempar, GMNI, PKPA, Gerilyawan, PTSI, dan LMND berunjuk rasa ke kantor Wali Kota Pematang Siantar. Mereka mendesak Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani turun langsung menyelesaikan konflik PTPN 3 Unit Kebun Bangun dengan petani dan warga yang menduduki lahan di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Dalam aksi unjuk rasa damai itu, massa sekaligus memperingati Hari Tani Nasional. Massa awalnya mendatangi kantor DPRD Kota Pematang Siantar pada 26 September 2023. Namun di lokasi tak satupun anggota DPRD Siantar yang hadir menemui pengunjuk rasa. Sekretaris Dewan Eka Hendra menyebutkan 30 anggota Dewan sedang melakukan reses. Massa pun bertolak menuju Balai Kota Pematang Siantar di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Warga maupun mahasiswa kemudian menyampaikan orasi dikawal pihak kepolisian dan personil Satpol PP Kota Pematang Siantar. Ketua Votasi Tio Merli Sitinjak mengatakan pihaknya merupakan kelompok petani yang mengelola lahan PTPN 3 sejak tahun 2004 hingga berdirinya perkampungan dinamakan Kampung Baru di Kelurahan Gurila. Sejak konflik masyarakat dengan PTPN 3 dimulai pada November 2022, Wali Kota Susanti Dewayani tidak pernah hadir menemui warga
Padahal, kata Tio Merli, banyak petani maupun warga mengalami intimidasi. Sesuai dengan keputusan kantor staf presiden, wali kota harus turun ke Kampung Baru untuk mendata masyarakat yang masih bertahan serta menyelesaikan permasalahannya. Menanggapi tuntutan massa, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Junaidi Antonius Sitanggang menyebutkan lahan yang diduduki PT PN bukan aset pemerintah kota Siantar. Disampaikan Pemko, Pematang Siantar masih melakukan analisis faktual dan yuridis dalam menyelesaikan kasus tanah di Kelurahan Gurila. Tidak ada kesepakatan diambil saat dialog dengan perwakilan pemerintah kota Pematang Siantar. Massa akhirnya membacakan pernyataan sikap lalu menabur bunga di atas benda menyerupai keranda. Sebagai informasi, konflik warga Kampung Baru memuncak saat pihak Kebun Bangun kembali mengokupasi lahan seluas 126,59 hektar di Kelurahan Gurila dan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari. Dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan menyeruak. KPK pun menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan menyeruak. KPK pun menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis hingga Jumat pagi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sendiri belum mau memberikan keterangan atas penggeledahan tersebut. Ia beralasan penyidik masih melakukan proses pencarian alat-alat bukti. Saat penggeledahan itu, seorang pengacara turut hadir, tak lama kemudian berbincang dengan petugas KPK dan akhirnya pengacara tersebut diminta menunggu di luar. Sebelumnya pada 14 Juni 2023, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementan. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa KPK sudah hampir pasti menaikkan kasus Syahrul itu ke penyidikan. KPK juga dikabarkan telah melakukan gelar perkara pada 13 Juni 2023. Kesimpulan rapat adalah menyetujui menetapkan kader Partai Nasdem itu menjadi tersangka, termasuk sepakat menjadikan dua bawahan Syahrul, Sekretaris Jenderal Kementerian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjadi tersangka. Kasus yang menyeret Syahrul itu ditengarai merupakan kasus dugaan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban, suap menyuap, gratifikasi, dan penggabungan beberapa perkara. Juru bicara KPK Ali Fikri berharap Syahrul akan kooperatif dan memenuhi panggilan KPK tersebut. Banyak pihak yang mengaitkan kasus ini dengan sikap politik partainya, yaitu Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sebelumnya, KPK juga menjerat kader Nasdem Johnny G. Plate dalam kasus korupsi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate didakwa merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara itu terjadi dalam proyek penyediaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Kementerian Infocom tahun 2020 sampai 2022. Pakistan diserang virus mata yang menular. Lebih dari 56.000 sekolah di Punjab, sebuah provinsi terpadat di negeri tersebut, akan ditutup sebagai upaya mengekang wabah massal tersebut. Lebih dari 56.000 sekolah di Pakistan akan ditutup selama sisa pekan ini dalam upaya mengekang wabah massal virus mata yang menular. Zulfikar Ali, pejabat setempat, menyebutkan jutaan siswa akan tinggal di rumah setelah Punjab, provinsi terpadat di Pakistan, mengumumkan penutupan menyeluruh. Mereka mencatat 357.000 kasus konjungtivitas sejak awal tahun. Infeksi mata yang menyebar dengan cepat menyebabkan kemerahan, gatal, dan keluar cairan dari mata, dan kontaminasi dapat menyebar melalui kontak tangan serta batuk dan bersin. Penutupan ini diumumkan sebagai langkah produktif untuk memberikan perlindungan maksimal kepada siswa terhadap infeksi. Terdapat 127 juta penduduk di Provinsi Punjab Timur dan 56.000 sekolah negeri serta ribuan sekolah independen yang juga terkena penutupan. Sekolah-sekolah di seluruh Pakistan dijadwalkan tutup pada hari Jumat karena hari libur keagamaan. Namun, banyak sekolah yang biasanya buka pada akhir pekan untuk mengadakan kelas tambahan atau ujian bertahap. Demikian Top 5. Untuk mendapatkan informasi terhangat kami, jangan lupa like and subscribe. Saya Siti Khairunisa, sampai jumpa.